tolong cepat bantu kirim makanan untuk orang. Setelah disandra selama 1,5 tahun oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau OPM, pilot Susi Air, Philip McMartin, akhirnya dibebaskan pada Sabtu 21 September 2024. Pilot asal Selandia Baru itu disandra setelah pesawatnya dibakar di Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan pada 7 Februari tahun 2023. Berikut rangkuman kisah penyanderaan hingga pembebasan Kapten Philip McMartin. Kapten Philip disandera OPM pada 7 Februari tahun 2023 sesaat setelah pesawat yang dipilotinya mendarat di Bandara Distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Selama disandera, pilot berusia 37 tahun itu dibawa oleh OPM di tengah hutan wilayah pegunungan yang berada di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Setelah OPM mengumumkan telah menyandera Kapten Philip, TNI Polri langsung melakukan berbagai upaya untuk membebaskan Philip. Namun, aparat TNI Polri kesulitan mendeteksi keberadaan Kapten Philip karena sering berpindah tempat. Pada Juli tahun 2023, pemerintah sempat mempertimbangkan untuk memenuhi permintaan uang tebusan sebesar 5 miliar rupiah yang diajukan oleh OPM sebagai harga pembebasan Kapten Philip. Pernyataan itu dibantah oleh Panglima Komando Daerah Perang 3 Nugama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, Egyanus Kogoya, yang menyatakan mereka tidak pernah meminta uang tebusan. Egyanus bahkan menyebut pernyataan pejabat kepolisian Indonesia yang mengatakan APM meminta uang tebusan adalah omong kosong. Hal ini membuat proses pembebasan Kapten Philip kembali mandek. Personil TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartans terus berupaya melakukan operasi pencarian dan pembebasan Philip. Panglima TNI saat itu, Laksamana Yudo Margono, menyatakan bahwa TNI menghindari operasi militer dalam upaya pembebasan Kapten Philip. Operasi pembebasan lebih mengedepankan pendekatan persuasif dengan melibatkan pemerintah dan tokoh masyarakat. Karena itu, kata Yudo, TNI belum merencanakan mengerahkan pasukan komando operasi khusus yang terdiri dari pasukan elit 3 Matra, yakni Kopassus TNI Angkatan Darat, Detasemen Jalamangkara atau Denjaka TNI Angkatan Laut dan Satuan Bravo 90 Komando Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara. Pada 7 Februari tahun 2024 atau tepat setahun Kapten Philip dalam penyanderaan, OPM sempat melunak dan mengisyaratkan akan membebaskan Philip karena alasan kemanusiaan. Namun, upaya pembebasan kembali tertunda setelah terjadi pembunuhan terhadap pilot helikopter asal Selandia Baru, Glenn Malcolm Tonin, pada 5 Agustus tahun 2024. OPM dituding sebagai pelaku pembunuhan Glenn Malcolm, namun, tuduhan ini dibantah oleh juru bicara OPM, Sebi Sambom. Kepastian pembebasan Kapten Philip muncul pada pertengahan September tahun 2024 saat OPM merilis proposal pembebasan kepada median. Mereka meminta pemerintah Indonesia maupun Selandia Baru untuk mematuhi skenario pembebasan yang mereka ajukan. Pada 21 September tahun 2024, Kapten Philip akhirnya dibebaskan. Dia dijemput oleh penjabat Bupati Nduga, Edison Guijangge, yang mendatangi lokasi penjemputan di tengah hutan menggunakan helikopter tanpa pengawalan aparat TNI Polri. Setelah dibebaskan, Kapten Philip langsung diterbangkan ke Jakarta menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Kapten Philip tiba di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, pada Sabtu, 21 September tahun 2024 sekitar pukul 22.32 WIB. Kedatangan Kapten Philip turut disambut oleh manajemen Susi Air dan pihak Kedutaan Besar Selandia Baru. Keputusan Egyanus Kogoya membebaskan Kapten Philip membuat marah juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, Sebi Sambom. Melalui pesan suara yang disebarkan di media sosial, Sebi Sambom menuduh Egyanus Kogoya pengkhianat karena membebaskan pilot Susi Air tersebut. Sebi Sambom juga menuding bahwa Egyanus Kogoya telah menerima sogokan dari pihak Indonesia untuk membebaskan Philip. Dia dan keluarganya mengkhianati perjuangan ini. Kami masih punya 35 komando di Papua. Salah satu pengkhianat tidak jadi masalah, ujar Sebi. Tudingan Sebi Sambom ini dinilai bakal menjadi awal terjadinya perpecahan di tubuh OPM.